Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andar Gibran Siregar dengan NIM S1124028. Dan pada video ini saya akan melanjutkan materi PHP yang berikutnya yaitu PHP Super Globals. Dan kemudian akan dilanjut dengan PHP Forms. Oke, langsung saja kita bahas mengenai PHP Super Globals. Di sini kita juga akan mencoba kodenya. Oke. Jadi variabel superglobal PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Dan beberapa variabel bawaan di PHP adalah superglobal, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya. Dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Nah, berikut adalah contoh dari variabel superglobal PHP. Pertama ada uh, variabel global, yaitu sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global, variabel global script. Kemudian ada variabel server, yaitu berisi informasi tentang server web, termasuk header, jalur, dan lokasi script. Kemudian ada request, itu sebuah array yang berisi data dari super global, get, post, dan cookie. Kemudian ada sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP POST. Kemudian uh, get itu sebuah array variabel yang diterima melalui metode HTTP get. Kemudian ada files it- yaitu sebuah array item yang diunggah ke script saat ini melalui metode HTTP POST atau nama file tipe ukuran. Kemudian ada NP, itu menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script saat ini. Kemudian ada cookie, itu serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Kemudian ada session, yaitu serangkaian variabel sesi. Oke, kita lanjut ke pembahasan PHP Globals. Nah, jadi super global, variabel global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Nah, super global PHP adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Nah, variabel global adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Variabel pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global di dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan global, kata kunci global, atau merujuknya dengan menggunakan eh, variabel global sintaks global. Di sini sudah ada contohnya merujuk pada variabel global X di dalam sebuah fungsi.
Nah, jadi di sini eh, kita mendefinisikan variabel X yang bernilai 75. Lalu membuat kita buat fungsi function yang menampilkan nilai variabel X dengan mengakses array superglobals yang dimana kita pakai variabel globals karena secara default variabel global tidak bisa diakses langsung dari dalam fungsi di PHP. Jadi, global sendiri adalah array asosiatif bawaan PHP yang menyimpan semua variabel global dan dapat diakses dari mana saja, termasuk dari dalam fungsi. Sehingga uh, global X ini itu merujuk langsung ke variabel global X dan memungkinkan nilainya ditampilkan saat fungsi dipanggil. Meskipun praktik ini sebaiknya dibatasi karena membuat fungsi bergantung pada variabel luar dan kurang modular dibandingkan penggunaan parameter fungsi. Nah, hal ini berbeda dengan bahasa pemrograman lain di mana variabel global tersedia tanpa perlu menyebutkannya sebagai global. Nah, di PHP kita tidak mendapatkan apapun atau kesalahan saat merujuk ke variabel global tanpa global sintaks. Nah, kita juga dapat merujuk ke variabel global eh, di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global menggunakan kata kunci global. Oke, contohnya seperti ini. Global X dan echo X. Nah, jadi kita di sini bisa dapat mendefinisikan variabel X sebagai global di dalam sebuah fungsi. Oke, kita lanjut membuat variabel global. Nah, variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global, baik dibuat menggunakan variabel global, sintaksis tertentu atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi di sini kita mendeklarasikan variabel X dengan nilainya 100. Nah, kemudian kita menampilkan nilainya dengan dua cara yang secara hasil sama tapi konsepnya berbeda. Nah, Echo Globals itu mengakses variabel X melalui array superglobal yang menyimpan seluruh variabel global. Sedangkan Echo X ini, variabel X, itu mengakses variabel tersebut secara langsung karena kode ini masih berada di global scope, bukan di dalam fungsi.
Nah, sehingga keduanya menghasilkan output yang sama yaitu 100. Namun penggunaan dolar global ini, variabel global ini di luar fungsi sebenarnya. Eh, jadi seharusnya menggunakan fungsi. Nah, variabel yang dibuat dalam fungsi hanya menjadi milik fungsi tersebut. Tapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan variabel global sintaksis tertentu. Nah, di sini kita buat variabel global Z di dalam sebuah fungsi dan gunakan variabel tersebut di luar fungsi. Oke, kita langsung coba saja contohnya. Nah, jadi di sini itu dia mendefinisikan variabel global X bernilai 10 dan variabel Y-nya itu bernilai 20. Kemudian membuat fungsi result yang dimana tidak menerima parameter tapi mengakses kedua variabel tersebut melalui array superglobal. Array superglobal variabel global. Nah, menjumlahkannya dan menyimpan hasilnya ke global Z. Nah, sehingga variabel Z-nya ini dibuat di global scope dari dalam fungsi. Nah, setelah fungsi dipanggil, echo Z berhasil menampilkan nilai 30 karena Z sudah menjadi variabel global. Namun, secara desain ini menunjukkan ketergantungan tersembunyi antara scope. Eh, ya, seperti itu. Oke, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu server. Variabel server superglobal itu menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script. Dan entry-entry dalam tabel ini, server, itu dibuat oleh server web. Sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Nah, contoh di bawah ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya. Oke, kita langsung coba saja.
Nah, di sini dia sudah menampilkan nama servernya, hostnya, referral, sales, user agent, dan script name. Nah, jadi di sini sudah kelihatan kalau kita pakai uh, namanya itu PMWeb, nama filenya belajar PHP, kemudian nama servernya itu localhost. Kemudian HTTP hostnya juga itu localhost. Oke, kemudian nama scriptnya, kemudian HTTP user agent, dan referralnya. Oke, nah di sini uh, ada tabel yang dimana dia mencantumkan elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dalam server. Oke, di sini sudah ada elemen-elemennya dan deskripsi penjelasannya. Jadi elemen yang pertama ada PHP server, PHP self. Jadi di sini dia gunanya untuk mengembalikan nama file dari script yang sedang dijalankan saat ini. Kemudian ada gateway interface, itu mengembalikan versi Common Gateway Interface (CGI) yang digunakan oleh server. Kemudian ada server ADDR, itu mengembalikan alamat IP dari server host. Kemudian ada server name, itu dia mengembalikan nama host server, misalnya W3 School. Kemudian ada server software, dia mengembalikan informasi perangkat lunak server, misalnya Apache 2.2.24. Kemudian ada server protokol, itu dia mengembalikan nama dan versi protokol yang digunakan, misalnya HTTP/1.1. Kemudian ada request method, jadi dia mengembalikan metode request yang digunakan untuk mengakses halaman, misalnya get atau post. Kemudian ada request time, itu dia mengembalikan timestamp. Timestamp atau waktu Unix saat request dimulai. Ya, contohnya 13776874496. Kemudian ada query string. Nah, di sini dia mengembalikan query string jika halaman diakses menggunakan parameter URL. Kemudian ada HTTP accept. Jadi dia mengembalikan header accept dari request saat ini. Kemudian ada HTTP accept char set. Dia mengembalikan header accept char set dari request saat ini. Misalnya UTF 8, ISO 8859, ISO 88591. Kemudian ada HTTP host. Dia mengembalikan header host dari request saat ini. Kemudian ada HTTP referrer, itu mengembalikan URL lengkap halaman sebelumnya. Tapi tidak selalu tersedia karena tidak semua browser mengirimkannya. Kemudian ada HTTPS. Nah, ini menunjukkan apakah script diakses melalui protokol HTTP yang aman. Kemudian ada remote ADDR. Dia mengembalikan alamat IP menggunakan yang mengakses halaman. Mengembalikan alamat IP pengguna yang mengakses halaman. Nah, kemudian ada remote host. Itu mengembalikan port pada malah mengembalikan nama host pengguna yang mengakses halaman. Kemudian ada remote port, itu dia mengembalikan port pada perangkat pengguna yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Kemudian ada script file name.
Jadi dia mengembalikan path absolute dari script yang sedang dijalankan. Kemudian ada server admin, dia mengembalikan alamat email administrator server yang didefinisikan di konfigurasi server. Dan kemudian ada server port. Eh, Fungsinya mengembalikan port server yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian ada server signature. Kemudian ada server signature. Jadi dia itu mengembalikan versi server dan nama virtual host yang ditambahkan pada halaman buatan server. Kemudian ada path translated, itu dia mengembalikan path system file dari script yang sedang dijalankan. Kemudian ada script name, itu mengembalikan path relatif dari script yang sedang dijalankan. Kemudian ada script URI, itu mengembalikan URI dari halaman yang sedang diakses. Oke, kita uh, melangkah ke materi selanjutnya yaitu super global request. Jadi, variable request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL, dan cookie HTTP. Dengan kata lain, variable request super global adalah sebuah array yang berisi data dari get, post, dan cookie super global lainnya. Nah, kita dapat mengakses data dengan request, kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, parameter query, atau cookie. Di sini ada note, karena request dapat menggabungkan data dari berbagai sumber. Get, post, cookie, hal ini dapat menimbulkan kerentanan keamanan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi meskipun penggunaannya request mungkin nyaman, lebih disarankan untuk menggunakan get, post, dan cookie super global yang lebih spesifik jika memungkinkan. Nah, kemudian kita lanjut menggunakan request pada permintaan post. Nah, di sini kita akan menggunakan super global request untuk mengakses data yang dikirimkan melalui permintaan post. Permintaan post biasanya berupa data yang dikirimkan dari formulir HTML. Nah, formulir HTML ini harus memiliki metode atribut yang diatur ke post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Nah, atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Nah, contohnya seperti ini.
Sini sudah ada formnya, hasilnya. Jadi lebih terlihat jelas. Jadi ini tujuannya untuk membuat form sederhana yang mengirimkan data ke server menggunakan metode POST, di mana atribut action demo request.php ini menentukan kalau data input akan diproses oleh file PHP tersebut. Nah, metode post ini berarti data tidak ditampilkan di URL, sehingga lebih aman dibandingkan get. Nah, inputnya bertipe teks dengan atribut name, fname, berfungsi sebagai kunci data yang akan dikirim ke server. Dan saat tombol submit ditekan, nilai yang dimasukkan pengguna akan dikirim sebagai request post dan dapat diakses di demo request.php melalui variabel post fname atau request. Nah, gini di sini sudah ada formnya. Jadi saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirimkan ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut, form. Dan di dalam file PHP, kita dapat menggunakan request variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada note, selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari super global request sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Kemudian pemfilteran yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter PHP, HTML Special Cars. Nah, pada contoh di bawah ini, kita telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file PHP yang sama. Hmm, ini server request untuk
Oke, jadi di sini kita menampilkan form HTML-nya yang mengirim data ke halaman yang sama menggunakan action PHP Echo Server PHP Sales. Lalu di bagian PHP dilakukan pengecekan apakah request yang masuk adalah post melalui variable server request method, yang berarti form benar-benar sudah disubmit. Nilai input fname kemudian diambil menggunakan variable request dan diproses dengan HTML special charge untuk mencegah eksekusi HTML atau script berbahaya. Tadi saya bilang XSS, setelah itu dicek apakah nilainya kosong. Nah, jika kosong akan menempatkan pesan name is empty. Name is empty, dan jika tidak kosong, maka nama tersebut ditampilkan. Oke, kemudian kita lanjut menggunakan request pada permintaan GET. Nah, permintaan GET dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas. Dengan metode atribut elemen form diatur ke GET. Nah, permintaan GET juga dapat berupa data dari string query URL, informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Nah, contoh tampilan tautan HTML dengan string query seperti ini. Nah, saat pengguna mengklik tautan, data string query dikirim ke demo PHP file.php. Nah, di dalam file PHP, kita dapat menggunakan variable request untuk mengumpulkan nilai dari query string. Nah, di sini ada contohnya. Ya, ini akan jadi PHP. PHP dan wait ya.
School. Schools.com. Jadi belum ada di sini. Oke, jadi di sini itu kita mengambil dua parameter dari URL, yaitu ada subjek dan web. Kita gunakan variabel get, lalu masing-masing nilainya diproses dengan HTML special charge untuk mencegah penyisipan HTML atau JavaScript berbahaya. Nah, setelah itu hasilnya ditampilkan dalam kalimat studi subjek at web. Nah, secara logika ini benar. Oke, kemudian kita lanjut ke super global pulse. Terus selanjutnya ada PHP Post Super Global. Nah, Super Global tersebut, PHP Post, Super Global Post, itu berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP Post. HTTP, variabel post dalam formulir HTML. Nah, formulir HTML ini mengirimkan data melalui metode HTTP POST jika atribut formulir method diatur ke POST. Nah, untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Jadi, formnya seperti ini. Kemudian, saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut teks tersebut atau form. Di dalam file PHP, kita dapat menggunakan variabel post variabel untuk mengumpulkan nilai dari kolom input. Nah, ada note di sini, selalu validasi dan bersihkan semua data yang dikumpulkan dari Super Global Post sebelum menggunakannya untuk mencegah kerentanan keamanan seperti serangan XSS. Fungsi yang digunakan di atas adalah salah satu cara untuk melakukannya. Pemfilteran yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi filter PHP, HTML card. Nah, kemudian satukan. Nah, pada contoh di bawah ini, kami telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP dalam file yang sama. Oh, ini di sini kita coba kodenya. Pakai alamat.
Kemudian, ya, so. Bisa. Oke. Jadi kalau kita submit tapi tidak namanya akan keluar name is empty. Nah, jadi di kode ini kita menampilkan form HTML yang mengirim data ke halaman yang sama menggunakan metode post melalui variabel server PHP self. Lalu pada bagian PHP dilakukan pengecekan apakah request yang masuk memang post untuk memastikan kode pemrosesan hanya berjalan setelah form disubmit. Nah, nilai input fname diambil secara eksplisit dari post yang lebih tepat dan aman dibandingkan variabel request. Nah, jika kosong akan menampilkan pesan yang is empty dan jika terisi maka nama tersebut ditampilkan sehingga alurnya ini jelas kirim data, validasi, kemudian tampilkan hasil. Di sini saya akan tampilkan nama saya, Ender, Ibrahim, Sulat. Nah, jadi dia menampilkan hasil dari inputan saya tadi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu Super Global Gap. Jadi Super Global Get itu berisi array variabel yang diterima melalui metode HTTP GET. Nah, Super Global eh, ada dua cara utama untuk mengirim variabel melalui metode HTTP GET. Pertama melalui string query di URL, kemudian melalui formulir HTML dengan metode GET. Jadi GET melalui string query URL. Nah, string query adalah data yang ditambahkan ke akhir URL pada elemen A di bawah ini. Semua yang ada setelah tanda tersebut adalah string query. Nah, jadi ini dia menampilkan link yang akan mengirim data ke file demo PHP file melalui metode get. Nah, di mana parameter subjek PHP dan web ketiga school itu disertakan langsung di URL sehingga saat link diklik itu nilainya dapat diakses di file tujuan menggunakan get subject.
Ya, jadi string query di atas berisi dua pasangan kunci atau nilai. Subjeknya itu PHP dan webnya itu W3 School. Nah, di dalam file PHP kita dapat menggunakan get super global untuk mengambil nilai dari query string. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada note di sini, selalu validasi dan bersihkan semua data yang kumpulkan dari super global get. Oke, kemudian kita lanjut ke get dalam formulir HTML. Nah, formulir HTML itu mengirimkan informasi melalui metode HTTP GET jika atribut formulir metode diatur ke GET. Nah, untuk mendemonstrasikan hal ini, kita mulai dengan membuat formulir HTML sederhana. Nah, jadi di sini sudah ada kodenya. Jadi ini itu membuat sebuah form yang mengirimkan data, nama dan email ke file welcome get PHP. Nah, menggunakan metode get. Sehingga nilai input akan tampil langsung di URL sebagai query string dan dapat diakses di sisi server melalui get name dan get email. Nah, saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action atribut tag tersebut, form. Kolom formulir dikirim ke file PHP bersama dengan input pengguna sebagai string query. Dan di dalam file PHP kita dapat menggunakan eh, variable get untuk mengumpulkan nilai dari kolom input.
Nah, jadi ya seperti itu. Namanya dimasukkan beserta emailnya. Oke, kita lanjut ke form PHP. Oke, jadi selanjutnya adalah PHP formulir HTML sederhana. Nah, jadi variabel superglobal PHP yang digunakan untuk mengumpulkan data formulir ada get dan post. Nah, contoh di bawah ini menampilkan formulir HTML sederhana dengan dua kolom input dan tombol kirim. Oke, jadi ini yang tadi yang ada menginput nama sama email. Nah, saat pengguna mengisi formulir di atas dan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim untuk diproses ke file PHP bernama welcome PHP. Data formulir dikirim menggunakan metode HTTP POST. Saya juga pakai GET. Untuk menampilkan data yang dikirim, kita cukup menampilkan semua variabel. Nah, tampilan file welcome PHP itu seperti ini. Dan hasilnya bisa seperti ini. Dan hasil yang sama juga dapat dicapai menggunakan metode HTTP GET. Nah, seperti ini. Dan welcome get PHP. Jadi terlihat seperti ini. Nah, kode di atas cukup sederhana dan tidak menyertakan validasi formulir apapun. Nah, ada notis ini, utamakan keamanan saat memproses formulir PHP. Nah, form PHP. Nah, halaman ini tidak berisi validasi form apapun, hanya menunjukkan cara Anda dapat mengirim dan mengambil data formulir. Namun, halaman-halaman selanjutnya akan menunjukkan cara memproses formulir PHP dengan tetap memperhatikan keamanan. Validasi data formulir yang tepat sangat penting untuk melindungi formulir Anda dari peretas dan spammer. Spammer. Nah, get dan post. Baik metode get maupun post membuat sebuah array. Misalnya array K1 value value 1, kemudian K2 value 2, K3 value 3. Array ini menyimpan pasangan kunci dan nilainya. Nah, di mana kuncinya adalah nama-nama kontrol, formulir, dan nilai adalah data masukan dari pengguna. Baik get maupun post diperlakukan sebagai variabel get dan variabel post. Nah, ini adalah super global, yang berarti bahwa keduanya selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya. Dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu yang khusus. Nah, variabel get adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui parameter query URL. Sedangkan post adalah larik variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui metode HTTP POST. Nah, kapan kita menggunakan get? Informasi yang dikirim dari formulir dengan metode get dapat dilihat oleh semua orang. Nah, atau semua nama dan nilai variabel ditampilkan di URL. Metode get juga memiliki batasan jumlah informasi yang dapat dikirim. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun, karena variabel ditampilkan di URL, halaman tersebut dapat di-bookmark. Ini bisa berguna dalam beberapa kasus. Get dapat digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif. Notnya, get tidak boleh digunakan untuk mengirim kata sandi atau informasi sensitif lainnya. Dan kapan menggunakan post, informasi yang dikirim dari form dengan menggunakan metode post tidak terlihat oleh pihak lain. Semua nama atau nilai tertanam di dalam isi permintaan HTTP dan tidak ada batasan. Nah, jumlah informasi yang dapat dikirim. Post juga mendukung fungsionalitas tingkat lanjut.
seperti dukungan untuk input biner multibagian saat mengunggah file ke server. Namun, karena variabel-variabel tersebut tidak ditampilkan di URL, halaman tersebut tidak dapat di-bookmark. Dan para developer lebih menyukai metode post untuk mengirim data form. Oke, lanjut ke uh, materi selanjutnya, yaitu form validation. Nah, formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab-bab ini berisi berbagai kolom input, kolom teks wajib dan opsional, tombol radio, dan tombol kirim. Oh, jadi ini contoh dari PHP form validation. Namanya kemudian email, website. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan di sini ada aturan validasi untuk formulir di atas bagi berikut. Nama. Nama ini wajib dan harus menggunakan huruf. Email juga wajib dan harus berisi valid alamat email. Kemudian ada website, ini dia opsional. Kalau ada itu harus dimasukkan URL-nya. Kemudian ada komen, itu opsional juga, bisa diinput multi, multi, kemudian tag ada, ini merupakan teks area, kemudian ada gender. Gender ini itu wajib dan harus dipilih salah satunya. Nah, di sini kita akan lihat eh, kode dari HTML ini. Jadi kolom nama, email, dan situs web adalah elemen input teks, sedangkan kolom komentar adalah elemen teks area. Hmm, Ini ada name, email, website, dan komen. Nah, kemudian ada tombol radio. Kolom jenis kelamin berupa tombol radio dan kode HTML-nya terlihat seperti ini. Ada input type, radio, gender, female, male, atau other. Kemudian ada elemen bentuknya, kode HTML formulir tersebut terlihat seperti ini. Ini elemen bentuknya. Dan saat formulir dikirimkan, data formulir dikirim dengan metode POST. Nah, apa itu variabel server PHP self? Jadi ini adalah variabel super global yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Jadi sistem ini mengirimkan data formulir yang dikirimkan ke halaman itu sendiri. Nah, alih-alih beralih ke halaman lain dengan cara ini, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan di halaman yang sama dengan formulir tersebut. Kemudian apa fungsi dari HTML Special Charge? Jadi fungsi ini mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Artinya fungsi ini akan mengganti karakter HTML seperti P dan H1 sampai H3. Hal ini mencegah penyerang mengeksploitasi kode dengan menyuntikkan kode HTML atau JavaScript ke dalam formulir. Ini ada warning, variabel server PHP self ini dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dan jika PHP self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting XSS untuk dieksekusi. Nah, cross-site scripting atau XSS itu adalah jenis kerentanan keamanan komputer yang biasanya ditemukan dalam aplikasi web. Nah, XSS ini memungkinkan penyerang untuk menyuntikkan script sisi klien ke halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, misalkan kita memiliki formulir berikut di halaman bernama test for PHP. Nah, sekarang jika pengguna memasukkan URL biasa dibilah alamat seperti
http://www.example.com/test.php, kode di atas akan diterjemahkan menjadi seperti ini. Nah, sejauh ini semuanya berjalan baik. Namun bayangkan jika pengguna memasukkan URL berikut di bilah alamat. Nah, dalam hal ini, kode di atas akan diterjemahkan seperti ini. Hack. Hack. Kode ini menambahkan teks script dan perintah alert. Dan ketika halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi, pengguna akan melihat kotak peringatan. Ini hanyalah contoh sederhana dan tidak berbahaya tentang bagaimana variabel PHP self dapat dieksploitasi. Nah, kita harus waspada bahwa kode JavaScript apapun dapat ditambahkan di dalam teks script. Nah, peretas dapat mengarahkan pengguna ke file di server lain, dan file tersebut dapat berisi kode berbahaya yang dapat mengubah variabel global atau mengirimkan formulir ke alamat lain untuk menyimpan data pengguna misalnya. Bagaimana cara menghindari eksploitasi variabel server PHP Shell? Nah, ini dapat dihindari menggunakan HTML Special Charts. Nah, fungsinya untuk mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, sekarang jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, hasilnya akan berupa output berikut, seperti ini. Nah, upaya eksploitasi tersebut gagal dan tidak ada kerugian yang terjadi. Kemudian, validasi data formulir dengan PHP. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah meneruskan semua variabel melalui fungsi PHP. HTML Special Charts. Nah, saat kita menggunakan fungsi tersebut, maka jika pengguna mencoba mengirimkan hal berikut di kolom teks, ini tidak akan dieksekusi karena akan disimpan sebagai kode HTML yang telah di-escape seperti ini. Nah, kode tersebut sekarang aman untuk ditampilkan di halaman web atau di dalam email. Nah, kami juga akan melakukan dua hal lagi ketika pengguna mengirimkan formulir. Pertama, menghapus karakter yang tidak perlu, spasi tambahan, tab, baris baru dari data input pengguna dengan fungsi PHP. Kemudian menghapus garis miring terbalik dari data input pengguna dengan fungsi PHP strip slashes. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pengecekan untuk kita yang jauh lebih praktis daripada menulis kode yang sama berulang kali. Nah, kita akan menamai fungsi tersebut test input. Nah, sekarang kita dapat memeriksa setiap variabel post variabel dengan test input. Fungsi tersebut dan skripnya akan terlihat seperti ini. Nah, kita harus perhatikan bahwa di awal skrip kita memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan server request method. Nah, jika request method adalah post, maka formulir telah dikirim dan harus divalidasi. Jika belum dikirim, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong. Namun, pada contoh di atas, semua kolom input bersifat opsional. Script berfungsi dengan baik meskipun pengguna tidak memasukkan data apapun. Langkah selanjutnya adalah mewajibkan pengisian kolom input dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Oke, kita lanjut di formulir PHP.
required fields. Nah, jadi bab ini menunjukkan cara membuat kolom input wajib diisi dan membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Nah, berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya, kita melihat bahwa kolom nama, email, dan jenis kelamin itu wajib diisi, require. Nah, kolom-kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir HTML. Nah, seperti nama, email, gender, kalau web dan komen itu opsional. Nah, pada kode berikut, kita telah menambahkan beberapa variabel baru, nama, email, gender, website. Nah, variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Kita juga telah menambahkan if else pernyataan untuk setiap post variabel. Nah, pernyataan ini memeriksa apakah variabel post variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Nah, jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. Dan jika tidak kosong, data input pengguna akan dikirim melalui fungsi empty test input. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian PHP menampilkan pesan kesalahan. Nah, kemudian di dalam formulir HTML, kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi, yang akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukan, yaitu jika pengguna mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Hmm. Nah, langkah selanjutnya adalah memvalidasi data masukan, yaitu apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks alamat email yang valid, dan jika sudah terisi, apakah kolom situs web berisi URL yang valid. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PHP Forms, Validate Email and URL. Nah, jadi kode di bawah ini itu menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya bersih huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Nah, jika nilai kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Contohnya seperti ini. Jadi fungsi ini, break match, itu mencari pola dalam sebuah string, mengembalikan nilai true jika pola tersebut ada, dan false jika tidak. Nah, cara termudah dan teraman untuk memeriksa apakah alamat email sudah benar formatnya adalah dengan menggunakan filter var. Nah, fungsi PHP ini ya gunanya untuk memeriksa formatnya. Nah, pada kode di bawah ini, jika alamat email tidak diformat dengan benar, maka simpan pesan kesalahan. Kemudian validasi URL. Kode di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintaks alamat URL valid. Ekspresi reguler ini juga mengizinkan tanda hubung dalam URL. Jika sintaks alamat URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Oke, kemudian PHP memvalidasi nama, email, dan URL. Oke, skripnya seperti ini. Mhm.
Oke, jadi nanti ada peringatan kalau misal yang wajib seperti nama, email, atau gender itu tidak diisi, jadi ada peringatan kalau bahwa itu harus wajib untuk diisi. Oke, lanjut complete form example. Oke, kemudian ada pertahankan nilai dalam formulir form. Nah, untuk menampilkan nilai di dalam kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim submit, kita menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input berikut nama, email, dan situs web. Nah, di kolom text area komentar, kita meletakkan script di antara tag, head, text area, dan penutupnya. Script kecil ini menampilkan nilai dari variabel name, email, website, dan komen. Nah, kemudian juga kita juga perlu menunjukkan tombol radio mana yang dicentang. Untuk itu, kita harus memanipulasi atribut check, bukan atribut value untuk tombol radio. Hmm. Nah, ini contoh formulir lengkapnya. Baik, sekian video dari saya penjelasan mengenai PHP Super Global dan Forms. Sekian dan terima kasih.